Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah UAS Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan mendiskusikan tentang negara dan hubungan agama dan negara. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak apa negara dan hubungan agama dan negara? Nggak tahu. Jadi di sini ada konsep dasar negara. Di sini ada pengertian negara. Negara adalah sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Terus yang kedua ada tujuan suatu negara, yaitu sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya. Negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara atau cita-cita negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Terus di sini ada unsur-unsur negara. Ada unsur konstitutif, yaitu merupakan syarat mutlak sehingga apabila unsur satu saja tidak ada, maka negara pun tidak ada. Adapun unsur-unsur negara secara konstitutif sebagai berikut. Ada 3 unsur konstitutif, yaitu ada rakyat, wilayah, pemerintahan. Terus yang kedua ada teori terbentuknya negara. Di sini ada beberapa teori. Yang pertama, teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini juga sering disebut sebagai teokrasi. Teokrasi meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Friedrich Julius Stahl menjelaskan jika negara disatukan secara perlahan dan bermula dari keluarga, bangsa, dan akhirnya menjadi suatu negara. Terus di sini ada teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antara masyarakat. Terus menurut Jean-Jacques Rousseau menjelaskan jika keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara adalah hidup secara individual, bebas, dan sederajat. Terus teori hukum alam. Terjadinya negara karena sesuatu yang alamiah terjadi merupakan teori hukum alam. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Thomas Aquinas menuliskan jika membentuk serta keberadaan negara tidak bisa terlepas dari hukum alam. Di sini ada beberapa bentuk negara. Banyak sebenarnya ini bentuk-bentuk negara. Di sini saya akan menjelaskannya sedikit saja. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa serta mengatur seluruh daerah. Terus ada negara serikat atau negara federal. Negara serikat merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara bagian dari negara serikat tersebut. Terus ada bentuk negara berdasarkan pemerintahan. Bentuk monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan. Contohnya seperti di Arab Saudi, terus di Brunei, Thailand, Inggris. Terus ada bentuk republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Baik, sekian dari saya. Ada yang mau dipertanyakan? Ada berapa hubungan antara agama dan negara di Indonesia? Di sini ada beberapa hubungan agama dan negara di Indonesia, yaitu ada 3 alasan. Yang pertama, secara historis. Jadi masyarakat yang mendalami wilayah yang pasca kolonial disebut Indonesia sesungguhnya sangat lekat dengan agama. Terus yang kedua, ada secara filosofis, yaitu Indonesia mengakui dan menjadi agama sebagai bagian dari prinsip-prinsip dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, ada secara pasca kolonialisme. Persoalan agama dan negara masih kerap mewarnai dan bahkan menjadi persoalan serius dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Sudah segitu saja. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.